Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Marwah, ya mudah-mudahan kita di pagi hari ini selalu berada dalam kemuliaan-kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan, hampir di setiap bulan di penanggalan Hijriah itu pasti memiliki momentum tersendiri. Ada nilai-nilai sejarah yang harus kita jadikan. Contoh misalnya bulan Rabiul Awal itu pasti mengingatkan kita akan peristiwa lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bulan Dzulhijjah mengingatkan kita akan peristiwa kurban. Bulan Ramadan juga mengingatkan kita peristiwa nuzulul Quran. Termasuk kita sekarang di bulan Rajab ini mengingatkan kita juga akan peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab ini 14 abad yang lalu ada sebuah peristiwa yang sangat-sangat besar, peristiwa yang sangat monumental katanya bagi umat Islam, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab ini diisra dan dimi'rajkan oleh Allah, yang perjalanan ini melintasi 4 dimensi kehidupan. Maka dianggap sebagai peristiwa dahsyatnya, karena perjalanan ini tidak pernah terjadi kepada siapapun kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mana 4 dimensi kehidupan? 4 dimensi alam. Pertama ada alam nasut, alam manusia. Yang kedua ada alam malakut, alamnya para malaikat-malaikat yang diciptakan Allah. Lalu kemudian ada alam jabarut, alam di mana Allah memberikan secara khusus kepada para malaikat-malaikat yang diberikan keutamaan oleh Allah. Di sini malaikat Jibril, malaikat Mikail. Jadi malaikat-malaikat yang memang diberikan oleh Allah otoritas. Nah, baru yang keempat ini alam lahut, alam ketuhanan. Enggak ada satupun makhluk yang bisa menembus ini kecuali yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekelas malaikat Jibril alaihissalam saja nggak bisa nembus.
Jadi ketika malaikat Jibril alaihissalam menghantarkan Rasulullah itu ke langit ketujuh, pada saat mau menembus Sidratul Muntaha, itu malaikat nggak bisa mengikuti perjalanan Rasulullah. Ketika ditanya, malaikat mengatakan akan hancur tubuhku ketika memasuki alam makhluk itu Muhammad. Artinya malaikat itu yang memang secara instinktif diciptakan oleh Allah untuk taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, ini nggak bisa menembus alam ini karena memang alam ini hanya khusus pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sekaligus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibersihkan dulu. Jadi Rasulullah itu sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj itu dibedah dadanya lalu dibersihkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ternyata dalam catatan sejarah Rasulullah itu dibedah bukan pada saat Isra dan Mi'raj itu dadanya. Jadi Rasulullah itu pernah dibedah itu di usia 4 tahun. Ketika Rasulullah bersama dengan Halimatus Sa'diyah, ibu yang sewaktu kecil menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di usia 10 tahun juga proses itu terjadi. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki masa tamyiz dalam perspektif hukum Islam, hukum fikih itu, tamyiz itu mumayyiz, ya, orang yang sudah diberikan kemampuan oleh Allah membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Maka dalam perspektif hukum Islam, anak-anak seperti ini sah menjadi imam selama bacaannya fasih dan memenuhi syarat untuk menjadi imam. Lalu kemudian Rasulullah juga dibedah di saat usia Rasulullah 40 tahun ketika memasuki masa kerasulan. Itu dibedah oleh malaikat Jibril dan terakhir ketika Rasulullah mau melakukan proses Isra dan Mi'raj dibersihkan dulu. Maka ini perjalanan spiritual, perjalanan yang memang betul-betul hanya manusia pilihan Allah, hanya makhluk Allah yang terpilih untuk bisa mendapatkan penghormatan untuk menjadi tamu Allah. Maka kalau kita lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan proses perjalanan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangan nggak diuji dulu. Ada uji kelayakan kalau kita berusaha namanya fit and proper test. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah menyebutnya dengan Subhanalladzi asra bi abdihi. Itu para ulama-ulama tafsir mencoba untuk menginterpretasi kenapa Allah menggunakan kata abdun. Kenapa tidak menggunakan kalimat langsung aja Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Jelas Maha suci Allah yang telah memperjalankan Muhammad. Tapi kenapa Allah nggak menggunakan kalimat langsung? Allah menggunakan kata abdun dalam menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami Nabi Muhammad. Ada dua pemahaman yang kita bisa ambil dari para ulama-ulama tafsir. Kenapa Allah menggunakan kata abdun di sini? Pertama, karena Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwa proses yang dilakukan Rasulullah dalam Isra dan Mi'rajnya itu dilakukan antara ruh dengan jasad. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa itu hanya ruhnya saja, terbantah sudah dengan kalimat abdun itu. Maka di dalam Al-Barjanji yang barangkali seringkali kita baca itu dijelaskan summa usriya bi ruhihi wa jasadihi yaqadatan min al-masjidil harami ila al-masjidil aqsa. Di Isra dan di Mi'rajnya Nabi Muhammad itu ruh dan jasadnya sekaligus. Ruh dan jasadnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai kemudian menembus Sidratul Muntaha. Jadi terbantah sudah kalau ada yang mengklaim bahwa Muhammad itu ruhnya saja. Yang kedua, kenapa Allah menggunakan kata abdul? Kata para mufassir dijelaskan karena Allah ingin menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memang hambanya.
Kalau kita ini kan baru hanya sebagai pengakuan kita sebagai hamba. Allah belum betul-betul menjadikan sosok seperti kita ini hambanya, belum. Seseorang itu layak dikatakan hamba itu ketika dia sudah melalui uji kelayakan sebagai seorang manusia. Nah, kenapa Rasulullah SAW disebut hamba? Karena Rasulullah itu sudah mendapatkan pujian dari Allah sebagai hamba yang sudah lulus ujian yang diberikan Allah kepada beliau. Coba lihat perjalanan Rasulullah. Sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad itu diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat. Selama di Mekah, dakwah yang Rasulullah SAW lakukan itu tidak semulus apa yang kita bayangkan. Ketika Rasulullah memulai dakwahnya, yang waktu itu hanya 4 orang yang mau mengikuti dakwah Rasulullah, 2 kalangan tua, 2 kalangan muda. Nah, itu yang saya baca itu di dalam buku 100 tokoh manusia berpengaruh dalam sepanjang sejarah, ditulis oleh Michael Hart. Itu tahun 1978 buku ini dirilis. Ini jangan dikira enggak menimbulkan kontroversi. Ini buku ini ketika ditulis oleh Michael Hart itu dikritik habis-habisan oleh ahli sejarah waktu itu. Dikritik oleh ilmuwan-ilmuwan. Kenapa dikritik? Karena Michael Hart itu menempatkan sosok Nabi Muhammad dalam urutan pertama manusia yang berpengaruh dalam sepanjang sejarah di dunia. Ini sontak menimbulkan kontroversi. Dihantam itu Michael Hart. Alasan apa Muhammad itu memasuki rating pertama? Nabi Muhammad itu rating pertama. Yang sebelumnya ada Isaac Newton, kemudian Nabi Isa alaihi salam. Nabi Muhammad urutan pertama. Padahal Michael Hart itu bukan Muslim, tapi dengan jujurnya dia berani menempatkan Nabi Muhammad itulah layak manusia yang pernah lahir dan dilahirkan sebagai manusia terbaik di dalam kehidupan dunia sepanjang sejarah. Itu saya baca ketika Michael Hart itu ditanya. Dia bilang, saya ini melakukan penelitian tentang Muhammad itu hampir 20 tahun. 20 tahun lah. Buku itu disusun oleh mereka itu sebuah penelitian yang luar biasa. Kita disertasi setahun sudah selesai. Loh, ini 20 tahun Pak, buku ini. Itu ketika ditanya mereka dengan alasan apa you menempatkan Muhammad itu urutan pertama. Nah, mereka mengatakan secara objektif Muhammad sudah mampu merubah sebuah peradaban dunia dengan dakwahnya. Ini hebatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan dulu sebelum lahir itu kan masyarakat Arab dan dunia itu kan dalam keadaan jahiliyah. Iya. Baca dalam bukunya Syekh Khalid Muhammad Khalid, bagaimana beliau mengungkapkan bahwa sebelum Nabi Muhammad lahir, dunia itu dalam keadaan gelap, dunia dalam keadaan jahiliyah. Jadi bukan hanya masyarakat Arab. Selama ini kan yang ada dalam image kita itu orang Arab yang jahiliyah. Dunia apa? Dunia itu dalam keadaan jahiliyah. Coba lihat dalam catatan sejarah. Bangsa Romawi itu di sebelah barat itu ada namanya bangsa Romawi, bangsa yang memiliki kekuatan luar biasa, menjadi bangsa yang memiliki daerah-daerah jajahan. Itu disebut dalam sejarah sebagai bangsa yang jahiliyah. Kenapa dikatakan jahiliyah? Padahal bangsa Romawi itu punya agama. Bangsa Romawi itu punya agama, agamanya Katolik. Kitab sucinya Bible. Dia punya undang-undang juga mengatur tentang kehidupan masyarakat, baik yang berkaitan dengan sosial, politik, ekonomi, keamanan. Kenapa disebut jahiliyah? Ternyata bangsa Romawi itu pejabat-pejabatnya itu kalau memperlakukan rakyatnya itu sangat tidak manusiawi. Saya suka nonton film-film barat.
gladiator ya, Pak Wahyu? Gimana budak diadu itu? Itu cerminan bangsa Romawi sebenarnya. Bagaimana antara budak yang satu dengan budak yang lain, mereka masing-masing diberikan pedang lalu diadu domba. Itu seluruh para pejabat-pejabat itu menonton adegan itu kalau ada budak yang terhunus dengan pedang bersibah darah, mereka tepuk tangan. Bagaimana mereka memperlakukan manusia itu sangat tidak manusiawi. Dan kalau ada kebijakan pemerintah diprotes oleh rakyatnya, mereka dipotong telinganya, dipotong lidahnya. Bahkan pernah terjadi ada 10.000 rakyatnya itu dibakar hidup-hidup karena kepegisan para pemimpin-pemimpin. Makanya disebut jahiliyah. Di sebelah timur itu juga ada negara besar namanya Persia. Yang sekarang itu disebut dengan Iran. Persia ini negara besar. Jadi dulu ini dua negara adidaya. Kayak dulu kita ini ada Uni Soviet dengan Amerika. Ini dua kekuatan luar biasa. Tapi kenapa sejarah menyebutnya jahiliyah? Karena Persia sama dengan Romawi. Dia punya agama namanya Zoroaster. Kalau kita baca sejarah itu ada penyembah api, itu namanya agama Zoroaster. Punya kitab suci namanya Zoroaster Sandinista. Punya undang-undang namanya Hammurabi, mengatur tentang hubungan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. Tapi kenapa jahiliyah? Sama. Mereka itu sangat biadab dalam memperlakukan rakyat. Makanya sejarah menyebutnya bangsa ini disebut dengan bangsa jahiliyah. Nah di tengah-tengah kalau kita lihat catatan sejarah itu ada di tengah-tengah ada bangsa. Bangsa ini nggak punya agama, nggak punya kitab suci, nggak punya undang-undang. Bahkan hidup mereka itu nomaden, nomaden. Dari satu tempat ke tempat lain nggak ada arah tujuan. Kehidupan mereka paling suka berperang antar suku dengan yang suku yang lain. Itu selesai itu mereka berperang itu di masa Nabi Muhammad baru selesai. Kalau dulu-dulu ini udah menjadi kebiasaan mereka itu perang antara suku yang satu dengan suku yang lain. Padahal mereka kalau dibuat dari garis keturunan mereka satu keturunan. Aus dan Khazraj misalnya. Mereka memperlakukan perempuan itu sangat tidak manusiawi. Mereka kubur hidup-hidup karena mereka malu memiliki putri, bukan putra. Bagi mereka itu aib. Nah, itulah dalam catatan sejarah disebut dengan bangsa Arabiah. Itu sebelum Rasulullah SAW dakwah kondisi dunia bukan Arab dalam keadaan jahiliyah. Nah, Rasul mampu merubah peradaban itu. Rubah peradaban itu. Bahkan dari pengikutnya cuma 4 orang sekarang sudah miliar. Itu yang membuat mereka takjub. Bagaimana gak hebat bahwa manusia yang satu ini telah merubah sebuah peradaban dunia yang tadinya tidak bermoral menjadi peradaban yang bermoral. Nah, diuji Rasulullah itu ketika beliau berdakwah, ada diteror Rasulullah, diintimidasi. Makanya kalau kita lihat dalam catatan sejarah, Rasul itu dengan sahabat itu hijrah, itu kan alasan itu. Rasulullah hijrah itu, sahabat terutama itu 4 kali proses hijrah. Ketika Rasulullah melihat sahabat sudah terancam jiwanya, Rasul menyarankan sudah kalian hijrah saja ke Ethiopia, dulu namanya Habasah, karena di situ ada raja yang sangat adil, kau minta suaka perlindungan di situ. Makanya Utsman bin Affan dengan Ruqayyah berangkat. Karena Rasul melihat bagaimana tekanan orang kafir Quraisy pada saat itu. Ada seorang sahabat yang ibunya itu ditombak kemaluan itu oleh Abu Jahal. Ditombak kemaluan itu. Sampai Rasulullah nggak kuat, kamu hijrah saja. Setelah kondusif masyarakat kota Mekah, pulang lagi mereka diteror lagi. Makanya banyak yang meninggal dari sahabat-sahabat. Berangkat lagi mereka hijrah. Ja'far bin Abi Thalib itu dengan sahabat lagi pergi. Kalau Rasulullah masih aman statusnya karena ada siapa? Ada Abu Thalib. Makanya
para sejarah juga meragukan, Pak. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang menganggap Abu Thalib ragu dengan proses ini. Jadi waktu Nabi menceritakan Isra dan Mi'raj itu ada 3 kelompok, yang ada yang mengakui kebenaran, ada yang tidak mengakui sama sekali, ada yang ragu. Jadi ketika Isra dan Mi'raj ini disampaikan Rasulullah SAW, ada kelompok-kelompok yang sami'na wa ta'na. Pokoknya apa yang dilakukan Rasulullah itu adalah sebuah kebenaran yang memang terjadi dalam diri Nabi Muhammad, karena dia adalah seorang Rasul. Itu kelompok itu diwakili oleh Abu Bakar Siddiq. Maka disebut dengan As-Siddiq karena membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kelompok kedua sama sekali nggak ada lagi pengakuan bahwa itu benar. Itu kelompok itu yang disebut dengan kelompoknya Abu Jahal CS. Nah, yang ketiga itu ada yang ragu. Nah, ragu itu katanya Abu Thalib. Tapi kemudian para sejarah mengatakan, mungkinkah sekelas Abu Thalib yang sudah mengakui dan sudah merasakan kenubuatan Nabi Muhammad ragu? Abu Thalib itu kan orang yang pertama kali tahu setelah Abu Pendeta Bahir tentang kenubuatan Nabi. Dan Abu Thalib orang yang merasakan bagaimana Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi. Itu Abu Thalib. Itu Abu Thalib waktu perjalanan bersama Nabi itu. Itu Abu Thalib merasa setiap perjalanan menuju Sam dalam perdagangan itu nggak pernah merasakan panas matahari. Karena apa? Karena setiap perjalanan itu Allah menaungi perjalanan itu dengan awan. Dan kemudian juga Abu Thalib merasakan keanehan-keanehan di sekitar-sekitar. Makanya kenapa Pendeta Bahir yakin bahwa Nabi Muhammad ini adalah Nabi akhir zaman, karena Pendeta Bahir melihat ada pohon-pohon yang kalau ada Nabi di situ merunduk, seolah-olah sedang sujud gitu. Dan itu disaksikan oleh Abu Thalib. Makanya kenapa kemudian Abu Thalib dianggap ragu, padahal Nabi Muhammad kenubuahannya sudah diketahui oleh Abu Thalib karena informasi Pendeta Bahir. Ini ada 3 kelompok. Nah, jadi Nabi Muhammad masih dilindungi oleh pamannya. Makanya orang-orang kafir Quraisy segan. Apalagi Abu Thalib mengatakan, kalau kalian berani menumbuhkan dakwah kemenakanku Muhammad, langkain dulu mayatku. Orang Arab segan. Tapi orang-orang yang ingin jadi pengikut Nabi, yang mereka tidak punya ada kekuatan, dia intimidasi mereka. Nah, Rasulullah malah merasakan itu. Sampai kemudian Rasulullah SAW merasakan sebuah ujian terbesar dalam hidup beliau itu adalah ketika Rasul itu ditinggal wafat oleh 2 kekuatan, Abu Thalib dengan Siti Khadijah. Itu yang kemudian dalam sejarah disebut dengan Amul Khuzn, tahun kesedihan Nabi. Bagaimana tidak? Jadi Nabi ini selama ini kan ditumpang oleh 2 kekuatan ini. Khadijah secara finansial, bagaimana hartanya Khadijah itu habis untuk perjuangan dakwah Nabi. Nabi Muhammad itu orang terkaya Pak di Mekah. Nabi Muhammad itu orang terkaya. Nah, kembali tadi kepada Michael Hart. Kenapa alasan lagi beliau menempatkan Rasulullah dalam urutan pertama sebagai manusia yang pernah lahir dalam kehidupan dunia yang paling bersejarah. Kedua, Muhammad mampu membangun sebuah kerajaan bisnis bersama dengan investornya Khadijah. Ini yang jarang disentuh. Saya melihat para ulama-ulama sibuk cerita tentang Nabi Muhammad dari sisi ibadah, tetapi jarang menyentuh tentang kesuksesan bisnisnya Nabi. Dan saya kira Bapak juga jarang membaca itu. Lebih banyak kita baca tentang bagaimana sholat Nabi, bagaimana kehidupan Nabi dari sisi yang lain, tapi jarang pernah disentuh tentang kesuksesan Nabi di dalam membangun kerajaan bisnis. Usia 25 tahun sampai usia 30 tahun itu puncak kehebatan Rasulullah dalam membangun bisnisnya. Jadi bukan hanya merambah pada kota Makkah Madinah,
Tapi bisnis Rasulullah itu sampai ke Habasah, sampai ke Basrah, ke Yaman. Dan itu dikuasai semua sistem perekonomian oleh Rasulullah SAW. Maka baik Karhat mengatakan Muhammad ini manusia terbaik yang pernah dilahirkan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Karena dia bukan hanya dalam sisi akhirat tapi dunia. Makanya juga Allah sampai mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Cukup sudah Muhammad itu menjadi teladan buat kita. Kenapa? Karena dia sudah memberikan contoh kita baik dari sisi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Jadi Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah itu banyak sekali memori-memori yang luar biasa. Bapak kalau lihat sejarah Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah, Bapak pasti cemburu. Itu Khadijah, ini ada ibu-ibu. Khadijah itu kalau bersama Nabi itu selalu memperlakukan Nabi itu begitu manjanya. Bagaimana Nabi gak terkenal? Kalau lagi santai, diletakkanlah kepala Rasulullah itu di paha Siti Khadijah. Pak Wahid pernah lihat? Sekali-kali Pak Wahid, ya sekali-kali Pak Zain. Taruh sini, diusapnya, dibelainya kepala Rasulullah sampai Khadijah mengatakan, ya Muhammad, ya ruhi wa qalbi, wahai Muhammad, engkaulah jantung hatiku, belahan hatiku, belahan jiwaku. Jadi Nabi Muhammad terngiang-ngiang kebaikan Siti Khadijah, perhatiannya beliau. Dan Khadijah itu satu-satunya